Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pasar bebas oleh kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Pramuditya, dan dengan NIM 1904010127 dan teman saya Muhammad Chandra dengan NIM 1904010126. Langsung saja pada materi pertama, yaitu apa itu pasar bebas. Pasar bebas ialah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tanpa adanya suatu aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antar perorangan dan perusahaan yang berbeda pada suatu negara. Tanpa adanya suatu halangan dari pemerintah untuk melaksanakan perdagangan, pastinya terdapat kebebasan, seperti kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Akan memunculkan persaingan usaha dagang yang super ketat, baik itu antar perorangan maupun perusahaan yang berada dalam suatu negara yang berbeda. Selanjutnya, pengertian pasar bebas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan, yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, yaitu menurut David Ricardo, perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara memiliki usaha dagangannya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari pasar bebas. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Memiliki perdagangan yang tidak sebatas hanya di dalam negeri memungkinkan sebuah negara memiliki pasar yang lebih luas. Maka, mengekspor barang ke luar negeri dilakukan untuk mendapatkan transaksi jual beli yang lebih banyak. Yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan ekspor, negara tentu akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Maka, perdagangan bebas merupakan kesempatan besar bagi para produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya, untuk mendapatkan kualitas barang mereka agar bisa memenangkan pasar dalam taraf internasional. Yang ketiga, memperluas pasar. Perdagangan yang terbuka ke banyak negara juga memperluas konsumen dari suatu produk. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu produk tersebut bisa jadi lebih laku di negara lain. Yang keempat, yaitu menciptakan transfer of technology. Transfer of technology bisa terjadi karena pasar bebas. Karena teknologi dari negara maju pasti lebih canggih dari negara berkembang. Melalui pasar bebas, negara berkembang bisa merasakan dan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi yang sudah maju. Dan yang kelima, yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dengan adanya pasar bebas. Oleh sebab itu, beberapa barang mungkin sulit, bahkan tidak bisa didapat dari dalam negeri. Oleh karena itu, negara bisa melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari pasar bebas. Fungsi dari pasar bebas dalam perekonomian negara dapat memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Kemudian, yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai harga dan jumlah permintaan barang. Hal ini dapat menjaga harga barang agar tetap stabil. Yang ketiga, pengusaha dapat mendapatkan tambahan penghasilan dalam bisnis yang mereka jalankan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keahlian yang lebih modern. Yang keempat, tingkat pengguna barang juga meningkat, diiringi dengan faktor produksi yang semakin efisien. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antar produsen yang berakibat terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kemudian
Kekurangan sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Yang kedua, bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan ekonomi antar golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar bebas yang akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Chandra. Dengan itu saya persilahkan. Jenis-jenis pasar bebas. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. MEA dibentuk pada tahun 2015. MEA dianggap sebagai peluang karena adanya MEA kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Namun di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. AFTA dibentuk pada tahun 1992 di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura. Tujuan AFTA ialah yang pertama, untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan investasi dari negeri dalam bentuk foreign direct investment. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. APEC memiliki beberapa manfaat untuk Indonesia, antara lain untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC dan sarana peningkatan investasi. Yang keempat, Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Manfaat terbesar yang didapat anggota dengan dibentuknya Uni Eropa adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota, sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggotanya. Demikian pemaparan materi dari kami. Jika masih ada yang kurang jelas, kita akan diskusikan lagi di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.